Biarlah terangmu bersinar, walau hanya sebagai lilin kecil di sudut ruangan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, yang besar, yang mulia. Terima kasih pagi ini kami dibangunkan dengan nafas kehidupan yang segar, yang baru, yang berasal dari Engkau. Kami hendak memulai pagi dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-736, Rabu 17 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari bacaan malam Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Saya memberi judul renungan ini, Kecil Itu Besar. Saudara, nas kita adalah ayat 19. Saya bacakan buat saudara-saudara. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Bacaan kita menunjukkan bahwa dalam memberkati Manasye dan Efraim, anak-anak Yusuf, Yakub menyilangkan tangannya. Yusuf telah menempatkan anak-anaknya sedemikian rupa supaya tangan kanan Yakub dapat dengan mudah diletakkan di atas kepala Manasye, anak Yusuf yang sulung. Namun Yakub justru meletakkan tangannya di atas kepala Efraim, anak yang lebih muda. Padahal Yakub sudah tua, hampir buta. Ayat 17 dan 18 mencatat Yusuf tidak menyukai hal tersebut. Ia ingin mendukung kedudukan anak sulungnya, Manasye. Dan karena itu ia mau memindahkan tangan Yakub dari kanan ke sebelah kiri. Namun Yakub menjelaskannya dalam ayat 19, nas yang tadi kita baca, bahwa ia tahu apa yang ia lakukan, yang Yakub lakukan, bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Juga bukan karena mau menyenangkan diri Yakub sendiri, juga bukan karena ia lebih menyayangi Efraim dari Manasye, melainkan karena roh nubuat yang ada di dalam diri Yakub dan dalam ketaatan kepada rencana Allah. Manasye akan menjadi besar, tetapi Efraim akan menjadi lebih besar lagi. Dalam melimpahkan berkat kepada umatnya, Allah ada kalanya memberi lebih kepada sebagian orang dibandingkan orang yang lain. Lebih banyak karunia, rahmat, dan penghiburan, serta lebih banyak hal-hal yang baik dari kehidupan ini. Acap kali umatnya yang paling kecil lah yang diberi paling banyak. Allah memilih paling lemah dari orang-orang yang ada di dunia ini, menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Berkat Allah tidak mengikuti aturan alam. Allah juga tidak lebih menyukai orang-orang yang kita sangka paling layak, melainkan yang menyenangkan hati Allah. Allah mengangkat yang lebih muda melebihi yang lebih tua. Habel di atas Kain, Sem di atas Yafet, Abraham di atas Nahor dan Haran, Ishak di atas Ismail, Yakub di atas Esau, Yehuda dan Yusuf di atas Ruben, Musa di atas Harun,
Daud dan Salomo di atas saudara-saudaranya. Tuhan merancangkan yang kecil menjadi besar. Saudara-saudara terkasih, Alkisah ada sebuah penelitian kecil yang menarik. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen di atas meja. Ibu ada keperluan sebentar di luar kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua makanan ini untuk kalian." Tanpa pengetahuan anak-anak, sepeninggal ibu gurunya, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh anak-anak itu. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Padahal sudah dilarang. Sebagian anak lain mulanya ragu, tetapi melihat sikap teman yang lain, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk, taat terhadap perintah gurunya. Dengan cermat para peneliti mencatat perilaku setiap anak. 30 tahun kemudian, mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak yang dulu taat kini menjadi orang-orang yang berhasil. Sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Ternyata untuk menjadi taat dimulai dari hal-hal yang kecil. Marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada tugas dan panggilan kita, sehingga Tuhan dapat memakai kita sebagai saksi yang menjadi berkat bagi dunia ini. Renungkan lagu Kidung Jemaat 235 yang saya nyanyikan ini. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang gebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Tuhan akan membuat yang kecil menjadi besar. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah baik-baik pesan pagi ini. Walau dunia menganggapmu kecil, berkat Tuhan akan membuatmu besar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami, sekalipun dunia menganggap kami kecil, berkat-Mu akan membuat kami besar. Terima kasih ya Tuhan, hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Engkau beserta dengan kami, tuntun kami, pelihara kami, jaga dan rawat kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.